kasih dan selamat ibadah. Kiranya kedatangan Bapak Ibu menjadikan berkat bagi kita semua. Dan hari ini Minggu tanggal 1 Desember tahun 2024 merupakan Minggu Natal atau masa Advent, dan nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jemaat GKJW Jemaat Malang, Bapak Legal Hendriawan SAG. Untuk itu kami mengundang umat untuk berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah Bapa kita. Karena kasih setianya kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk beribadah pada saat ini. Ibadah Minggu Advent pertama saat ini kita lakukan bersama dengan perjamuan kudus masa Natal. Masa Advent adalah masa penantian akan kedatangan Tuhan, saat yang tepat bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut hari Natal. Masa Advent juga mengajak kita untuk mengintrospeksi diri, apakah kita sudah hidup taat kepada Tuhan, apakah hidup kita berkenan di hadapannya, serta apakah kita sungguh mengasihi sesama kita. Kini marilah kita datang menghadap kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita memenuhi undangan Tuhan, datang ke meja perjamuan dengan penuh sukacita, karena Tuhan Allah berkenan menjadi sama dengan kita manusia. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 bait 1 dan 2. Ya Yesus dikau kurindu.
dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengambil saat hening masuk ibadah kita pagi ini. Kita mulai ibadah ini dengan satu pengakuan yang sama, bahwa Allah kita adalah Tuhan yang hidup. Ia adalah Allah yang berkarya di atas dunia yang sudah diciptakannya. Dan dalam kasih-Nya yang kekal, Ia berkenan mendamaikan dirinya dengan dunia dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus anaknya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus tercurah atas saudara-saudara jemaatnya. Amin. Silakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hari ini kita masuki Minggu Advent yang pertama. Dan kita dipandu oleh tema liturgis sepanjang masa Raya Advent ini. GKJW menjadi ruang pemulihan dan pembiasaan nilai. Tema ini mengingatkan kepada kita, Advent adalah masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, sekaligus mempersiapkan kelahiran Yesus. Dalam tradisi liturgi gereja, Minggu Advent pertama dan kedua itu menekankan segi eskatologis, yakni pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Sedangkan Minggu Advent ketiga dan keempat itu menekankan pada segi kelahiran, yakni pada pengenangan dan inkarnasi Yesus. Keempat Minggu Advent tersebut menekankan pada pemulihan dari hidup yang lama ke dalam hidup yang baru. Melalui laku hidup baru, kita dipanggil mewujudkan tatanan hidup baru yang membawa damai sejahtera, perdamaian dan keadilan sosial bagi dunia ini. Dalam hal ini, GKJW didorong untuk terus menjadi ruang pemulihan dan pembiasaan nilai tersebut. Sedangkan untuk tema khotbah pagi hari ini, sikap menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita menyambut tema ini dengan satu pujian, tema lagu masa Natal, ada waktu. Ada waktu untuk mati, ada
dan jiwa kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami untuk menerima akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh hidup dan menghidupi kami dan tidak kembali dengan sia-sia. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan senantiasa membersamainya, dan Roh Kudus senantiasa berkarya sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kita pujikan Kidung Keesaan 117, kita nyanyikan ayat yang pertama dan yang kedua. Diambil dari Yeremia 33, kita baca ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Yeremia 33, kita baca ayat 14 sampai yang 16, yang demikian kesaksian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Sekali lagi 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Yang demikian firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal 21 ayat 25 sampai ayat yang ke-36. Saya membacakan dalam Alkitab terjemahan baru edisi kedua yang dituliskan bagi kita berikut. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup, dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukannya dengan setia dalam hidup. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Masih selalu ceria untuk pagi ini, walaupun alam barangkali tidak ceria. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pagi hari ini
kita memasuki tahun baru liturgi. Kita memasuki masa raya Advent. Kita menghayati bahwa masa raya Advent ini adalah masa di mana kita menunggu kedatangan Tuhan. Dalam pengertian kita menunggu kedatangan Yesus untuk kedua kali dalam pengertian eskatologis, ataupun juga menunggu kehadiran Yesus dalam Natal yang akan kita rayakan pada bulan Desember. Kita boleh menghayati bahwa masa Advent ini adalah masa menunggu kedatangan Tuhan. Oleh karena itu pertanyaan mendasarnya di minggu-minggu Advent ini adalah bagaimana? Bagaimana sebaiknya kita ini menyambut kedatangan Tuhan? Itu pertanyaan terpenting bagi kita. Ketika kita bersama-sama merayakan masa raya Advent, bagaimana sebaiknya kita ini menyambut kedatangan Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam hidup keseharian kita, kalau kita mau menyambut datangnya orang yang kita nanti-nantikan, orang yang sungguh-sungguh kita cintai, apalagi sudah lama kita tidak bertemu, apakah yang paling kita tunggu? Atau apakah yang paling kita mau lihat? Kita mau melihat apanya? Barangkali kita akan menjawab dengan sangat jelas dan sangat mudah. Yang paling kita tunggu adalah saat kita melihat wajahnya, saat kita melihat sorot matanya, saat kita melihat senyumnya, saat kita melihat ekspresi dari keseluruhan tubuhnya. Kita boleh mengatakan, saudara-saudara, itulah puncak dari kelegaan, dari keseluruhan kerinduan kita, yaitu pada saat kita berjumpa dengan orang yang kita nanti-nantikan, yaitu berjumpa muka dengan muka. Saat kita bertemu langsung dengan orang itu, karena kita begitu merindukan dia, dan kita terpuaskan ketika kita ada dalam perjumpaan muka dengan muka. Walaupun di zaman modern ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita kerindukan melalui kemajuan teknologi. Kita bisa bertatap muka via handphone kita. Melalui kecanggihan teknologi kita bisa video call, kita bisa ikut dalam perjumpaan dengan Zoom ataupun Google Meet ataupun juga perangkat yang lain. Tetapi saudara-saudara, kita tahu persis bahwa kerinduan kita, penasaran kita, rasa kangen kita, itu baru akan jawab atau baru akan terpuaskan benar-benar kalau kita sudah berjumpa muka dengan muka. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena sungguhnya perjumpaan muka dengan muka itu adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita. Perjumpaan muka dengan muka itu tidak bisa kita pandang remeh. Perjumpaan muka dengan muka itu tak tergantikan oleh yang lain. Bahkan tak tergantikan oleh kecanggihan teknologi yang barangkali kita nikmati sampai saat ini. Kita baru akan terpuaskan benar-benar. Kerinduan kita akan sungguh-sungguh tergenapi kalau kita ada dalam perjumpaan muka dengan muka. Saya mengutip apa yang pernah diungkapkan oleh Merrick Rosenberg. Dia adalah seorang penulis, tetapi juga seorang pengusaha, tapi juga seorang motivator besar. Ia pernah mengutip dalam sebuah bukunya tentang perjumpaan muka dengan muka ini dalam sebuah penelitian yang pernah dia baca. Dia mengatakan begini, ketika orang tidak berkomunikasi dalam perjumpaan muka dengan muka, maka pesan atau informasi yang berhasil
itu kira-kira hanya 7%. Jadi kalau tidak ada perjumpaan muka dengan muka, maka pesan atau informasi yang berhasil disampaikan itu hanya kurang lebih 7% saja. Itu hasil sebuah penelitian yang dikutip oleh Merrick Rosenberg. Fakta ini sebenarnya mau menunjukkan kepada kita saudara-saudara betapa terbatasnya komunikasi itu jika tidak dilakukan melalui perjumpaan langsung. Betapa terbatasnya komunikasi itu jika tidak melalui perjumpaan muka dengan muka. Karena apa? Karena hanya 7% pesan yang bisa diseberangkan, 7% pesan yang bisa tersampaikan. Lalu 93% yang lain, saudara-saudara, itu tak tersampaikan. Itu hanya bisa tersampaikan kalau terjadi perjumpaan muka dengan muka. Dengan kata lain, saudara-saudara, komunikasi yang sebenarnya barulah akan kita katakan utuh. Komunikasi yang lengkap kalau itu dilakukan dengan tatap muka. Kalau terjadi perjumpaan muka dengan muka. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dari sini kita menghayati bahwa perjumpaan muka dengan muka itu adalah anugerah yang dinanti-nantikan oleh setiap orang yang merindukan orang lain yang dicintainya di dalam kehidupannya. Karena sekali lagi bahwa perjumpaan dengan muka dengan muka, itu adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita. Dalam konteks ini saudara-saudara, kita bisa bertanya, apakah kita ini juga menanti-nantikan Tuhan dalam pengertian seperti ini? Apakah kita ini juga menanti-nantikan Tuhan dengan kerinduan menyambut datangnya sebuah perjumpaan muka dengan muka? Itu pertanyaan kita. Dan Rasul Paulus, saudara-saudara, dari pengalaman hidupnya, ketika ia ada dalam kerinduan untuk ada dalam perjumpaan muka dengan jemaat di Tesalonika, dan dalam pengalaman rohaninya untuk ada dalam perjumpaan dengan Tuhan, dia berhasil menggabungkan bagaimana dia menghayati perjumpaan keduanya itu. Dan hasilnya adalah bahwa Paulus itu mampu untuk memberikan pengajaran pada kita. Bagaimana sepatutnya kita ini menyambut Tuhan yang datang. Didasarkan pada apa yang disampaikan kepada kita melalui bacaan kita yang kedua. Artinya bahwa Rasul Paulus memberikan pengajaran kepada kita bagaimana sepatutnya kita ini menyambut Tuhan yang datang. Ada 3 perkara penting, saudara-saudara, yang disampaikan Rasul Paulus melalui suratnya kepada kita. Yang pertama, terhadap jemaat Tesalonika, Rasul Paulus merindukan untuk bisa menambahkan apa yang masih kurang pada iman jemaat. 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan kembali. Siang malam kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Itu yang diungkapkan Rasul Paulus. Rasul Paulus ingin menegaskan kepada kita saudara-saudara bahwa iman itu adalah sesuatu yang hidup. Iman itu bukan benda mati. Itu sebabnya iman itu harus selalu dirawat supaya iman itu tumbuh, bergerak dan dinamis. Jadi karena ia hidup, maka pada iman itu selalu berlaku apa yang masih kurang. Sehingga dikatakan menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Di sini Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kita, mau mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, supaya kita sadar dan dengan segala kerendahan hati mengaku bahwa selalu masih ada yang kurang di dalam kehidupan iman kita. Selama kita hidup di dunia ini, saudara-saudara, selalu masih ada yang kurang dalam iman kita. Oleh karena itu, harus bergerak, harus ditambahkan, harus terus maju dan lebih maju.
Seperti halnya saudara-saudara kalau kita makan kan. Seharusnya ketika kita makan, apapun juga yang kita makan, itu selalu didasari pada kesadaran apa yang masih kurang. Kira-kira unsur proteinnya cukup enggak dengan makanan ini? Unsur airnya cukup enggak untuk kebutuhanku hari ini dengan makanan yang aku makan? Inilah juga sebenarnya dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita harus hidup di dalam iman kita, maka sesungguhnya selalu masih ada yang kurang di dalam kehidupan iman kita. Oleh karena itu, setiap orang yang sungguh-sungguh menyambut kedatangan Tuhan akan selalu ingin menambahkan apa yang masih kurang pada imannya. Oleh karena itu yang terjadi saudara-saudara, maka ia akan terus belajar, maka ia akan terus mendengar, maka ia akan terus belajar membaca, maka ia akan terus memperhatikan apa yang Tuhan maui atas hidupnya. Ia tidak akan malas dan tidak akan mudah berpuas diri dengan kehidupan imannya. Dia juga akan menjauhi sikap merasa bahwa dirinya pintar, merasa bahwa dirinya senior secara rohani. Sebab apa saudara-saudara? Dalam kehidupan iman kita, dalam kehidupan iman Kristen, itu tidak ada senioritas dalam kehidupan rohani. Kita ini adalah murid. Kita ini adalah murid Tuhan. Dan sebagai murid kita diminta untuk terus belajar dan selalu menambahkan apa yang masih kurang di dalam kehidupan iman kita. Orang yang dengan sungguh-sungguh menyambut Tuhan datang adalah orang yang ingin terus menambahkan apa yang kurang di dalam imannya. Dia akan terus belajar supaya imannya bertumbuh, berkembang seperti apa yang Tuhan maui. Ingatlah selalu bahwa Tuhan di dalam kehidupan kita bukan hanya mau kita ini hidup atau mempunyai iman, tetapi Tuhan mau bahwa iman yang ada dalam hidup kita itu bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah. Itu yang pertama yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada kita. Untuk menyambut Tuhan datang, maka kita harus ada dalam kesadaran, selalu ada yang kurang dalam imanku, dan aku selalu berusaha untuk menambahkan apa yang kurang dalam imanku. Yang kedua, saudara-saudara, cara kedua untuk menyambut Tuhan datang adalah dengan kita bersyukur dan melakukan tindakan syukur. Di dalam ayat yang ke-9 dari 1 Tesalonika pasal 3, Rasul Paulus mengatakan begini. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Rasul Paulus menegaskan kepada kita bahwa umat didorong untuk senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur atas segala perkara yang ada dan terjadi dalam kehidupan mereka. Mengapa? Mengapa Rasul Paulus mendorong jemaat untuk senantiasa mengucap syukur sebagaimana ucap syukur yang dilakukan dirinya pada saat itu? Sebab kita tahu saudara-saudara, dalam mengucap syukur ada kekuatan yang bernama pengharapan. Dan tampaknya semua energi positif di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan semesta ini akan bersahabat dengan rasa syukur dan tindakan syukur di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menyadari dalam kehidupan kita dan mengakui dengan sungguh-sungguh, kita ini memang tidak bisa mengatur kehidupan. Kita tidak bisa mengatur kehidupan secara keseluruhan. Segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Baik yang baik ataupun juga yang buruk. Semua bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa mengatur kehidupan kita secara keseluruhan. Tetapi ketika kita merespon apa yang terjadi dalam hidup kita, entah itu apa yang baik ataupun apa yang buruk dengan syukur saudara-saudara, di situ selalu terbuka karunia, di situ terbuka anugerah Tuhan yang mungkin atau barangkali itu kita tidak menduganya.
Dan dengan kita tetap bersyukur atas segala perkara yang ada dan terjadi, kita akan tetap memiliki pengharapan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita melakukan sebaliknya, saudara-saudara, terhadap segala perkara kita hanya mengungkapkan keluh kita tidak akan memiliki pengharapan atas hidup. Oleh karena itu Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika, engkau harus tetap mengucap syukur di dalam hidupmu, apapun juga yang engkau hadapi, seperti apa yang kuhadapi, apa yang terjadi pada diriku, supaya engkau memiliki pengharapan seperti aku juga yang berpengharapan di dalam Tuhan. Itulah cara kedua untuk menyambut kedatangan Tuhan. Cara yang ketiga, saudara-saudara, untuk menyambut Tuhan yang datang adalah dengan hidup di dalam kasih. Ayat 12 dari bacaan kita yang kedua, 1 Tesalonika pasal 3. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Bertambah dalam kasih, berkelimpahan dalam kasih terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Itu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Kita menghayati saudara-saudara, yang namanya kasih itu selalu menghendaki keterbukaan hati. Bukan hanya terbuka kepada Tuhan, tapi juga terbuka kepada orang lain, terbuka kepada sesama, terbuka untuk menerima, terbuka untuk menghormati, terbuka untuk menghargai, terbuka untuk merangkul, terbuka untuk memaafkan, terbuka untuk peduli. Kita menghayati itu semua. Kasih itu menghendaki keterbukaan. Bertambah dan berlimpah dalam kasih. Berarti dalam hidup ini pantang untuk menghakimi, pantang untuk berprasangka kepada yang lain. Karena apa, saudara-saudara? Kalau kita dalam hidup ini berprasangka kepada yang lain, kita menjustifikasi kehidupan orang lain, kita jatuh dalam penghakiman kepada orang lain, maka segera saja penghakiman dan prasangka itu akan mengeliminir semua cinta kasih yang bisa kita lakukan dan bisa kita kerjakan. Singkat kata, saudara-saudara, jangan suburkan semangat menghakimi dalam kehidupan kita. Jangan suburkan prasangka kita kepada yang lain. Karena hal itu akan mematikan dan melumpuhkan semangat cinta kasih. Padahal Rasul Paulus menegaskan kepada kita, engkau harus hidup di dalam cinta kasih dan semakin berlimpah cinta kasihmu supaya engkau siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita mengingat saudara-saudara, kelak, sekali lagi kelak, pada waktunya, ketika Yesus datang dalam kemuliaannya, Dia datang bersama dengan umat kudusnya dalam segala abad dan segala zaman, sebagaimana tuliskan di dalam ayat yang ke-13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kelak ketika Yesus datang dengan segala kemuliaan, disitulah terjadi perjumpaan muka dengan muka yang didasarkan atas kasih. Oleh karena itu, saudara-saudara, perjumpaan muka dengan muka itu menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kita. Perjumpaan dengan muka yang didasari, yang dihidupi oleh semangat kasih. Saudara-saudara, ketiga cara menyambut Tuhan yang datang, dengan selalu ingin menambahkan apa yang kurang dalam iman kita, dengan selalu bersyukur atas perkara yang terjadi dalam kehidupan kita supaya kita memiliki pengharapan, dengan selalu melakukan tindakan kasih, hidup semangati oleh kasih. Biarkanlah itu kita lakukan, kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan dalam perspektif bacaan kita yang ketiga dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat 36. Apa yang kita kerjakan dengan semangat selalu ingin tambah iman,
selalu ingin bersyukur, selalu melakukan tindakan kasih, itulah yang disebut dengan sikap berjaga-jaga. Sikap berjaga-jaga yang Tuhan kehendaki atas kehidupan umatnya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada bagian akhir dari bacaan kita yang ketiga, di sana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dengan kita melakukan apa yang disampaikan Rasul Paulus, harapannya adalah bahwa kita ini akan sungguh-sungguh boleh menghayati kita ini adalah orang-orang yang berjaga-jaga dan sekaligus akan tetap boleh berdiri di hadapan Anak Manusia ketika Anak Manusia itu datang dengan segala kemuliaannya. Nah, paradigma ini saudara-saudara sudah disampaikan oleh Yeremia dalam bacaan kita yang pertama. Yang pada prinsipnya saya ingin mengatakan kepada kita semua saudara-saudara, bahwa pada saatnya kita akan ada dalam perjumpaan muka dengan muka dengan Dia, dengan Yesus sang pemilik kemuliaan itu. Nah, ketika kita ada dalam perjumpaan muka dengan muka pada akhirnya nanti saudara-saudara, mari kita mendasarinya dalam hidup ini ketika kita ada dalam perjumpaan dengan yang lain di dunia ini, dengan selalu menyadari bahwa aku ingin menambahkan imanku, apa yang kurang dalam imanku, aku selalu ingin bersyukur kepada Tuhan, aku ingin selalu melakukan apa yang baik di dalam kasih kepada semua orang, supaya ini akan menjadi bukti nyata bahwa kita ini adalah orang yang berjaga-jaga. Ketika kita pagi hari ini bersama-sama menerima perjamuan kudus Tuhan, sebenarnya juga menegaskan kepada kita, aku telah menerima kasih Tuhan yang besar itu. Aku telah menerima roti dan anggur. Aku menerima tubuh dan darah Yesus. Supaya dengan tubuh dan darah Yesus yang hidup dan mengalir dalam hidupku, aku akan terus belajar untuk menyiapkan diri hidup berjaga dengan melakukan 3 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus, supaya pada akhirnya aku dimungkinkan untuk berhadapan muka dengan Anak Manusia yang datang dalam segala kemuliaan. Kita mengambil saat teduh. Kita menyambut firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 bait 1 dan 2. Yang dalam berkeluh kesah
Aku percaya kepada Allah Bapa Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, begitu besar kasih dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah menyelamatkan kita. Maka dari itu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang kita wujudkan dengan memberikan persembahan minggu dengan dasar firman Tuhan yang demikian dari Yeremia pasal 33 ayatnya yang 11b. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Mari saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah dengan kita memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 147, baitnya yang pertama sampai selesainya. Kita mempersembahkan persembahan kita. Di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan,
Saudara-saudara, tidak lama lagi kita akan merayakan peristiwa kedatangan Tuhan melalui Hari Raya Natal. Maka sudah selayaknya lah jika kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, yakni dengan cara mengenang karya penyelamatan Allah melalui sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa Natal tidak akan mempunyai makna apa-apa tanpa adanya peristiwa Paskah. Sehingga Rasul Paulus memberikan penegasan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17. Karena itu saudara-saudara, marilah kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam suasana sukacita dengan merayakan perjamuan kudusnya. Hitung jemaat 358 bait yang pertama. Semua yang letih lesu berdosa berjalan, terima rahmat Tuhan, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudusnya. Sekali lagi marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah. Mari bersama-sama kita berdoa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk segala perkara yang ada dan terjadi di dalam hidup kami. Karena kami tahu, di balik semua perkara yang ada dan terjadi, di situ Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu mengasihi kami, selalu memperhatikan kami, selalu peduli kepada kami, selalu merengkuh kami, selalu hadir di dalam kehidupan kami. Namun itu berbeda dengan kami, ya Tuhan. Kami adalah umat-Mu yang tak selalu kami mencintai Engkau, tak selalu kami mensyukuri seluruh berkat-Mu, tak selalu kami tahu kebaikan-Mu, tak selalu kami peduli kepada yang lain, tak selalu kami merangkul yang lain, tak selalu kami memaafkan yang lain. Inilah kenyataan yang ada dalam hidup kami, ya Tuhan. Dalam kesadaran diri, ketika kami bersimpuh sujud di hadirat tahta Tuhan, melihat perbedaan yang nyata, yang besar, antara kami manusia yang berdosa dan Engkau Tuhan yang kudus, kami memohon belas pengasihan. Ampunilah kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami, manakala anak-anak-Mu ini tak selalu hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, tak selalu hidup menurut hukum Tuhan, tak selalu hidup di dalam cinta Tuhan. Dan kami juga percaya, karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu, Tuhan juga selalu mengampuni kami, manakala kami anak-anak-Mu mengungkapkan seluruh pengakuan kami dengan segala ketulusan.
GKJ nomor 157 bait 1 dan 2. Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti. Ia mengucap berkat, memotong-motong roti itu, memecah-mecahkannya, dan bersabda, "Terimalah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku, menjadi peringatan akan kebangkitanku, dan pengharapan akan kedatanganku." Terimalah. Terimalah. Terimalah dan layanilah. Terimalah. Tubuh Yesus bagimu, saudara-saudariku, terimalah.
Yesus bersabda, terimalah, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitan serta pengharapan akan kedatangan. Terimalah, saudara-saudariku, tubuh Yesus bagimu. Tubuh Yesus bagimu. Kepada murid-muridnya Tuhan Yesus bersabda, terimalah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kedatanganku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku dan menjadi peringatan akan pengharapan akan kedatanganku. Tuhan Yesus bersabda, terimalah. Ia bersabda, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku serta pengharapan akan kedatanganku. Amin. Terimalah, saudara-saudariku, tubuh Yesus bagimu. Tubuh Yesus bagimu. Terimalah, tubuh Yesus bagimu.
terimalah. Saudara-saudara, apakah semuanya sudah mendapatkan bagiannya? Sekarang angkatlah rotimu, angkatlah tubuh Yesus, dan ingatlah dalam keyakinanmu. Ketika ia bersabda, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitan, serta pengharapan akan kedatangan. Makanlah. Setelah Tuhan Yesus memberikan roti kepada murid-muridnya dan memakannya, ia mengambil cawan, menuangkan anggur. Yesus mengangkat cawan itu dan ia bersabda kepada murid-muridnya, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian, kebangkitan, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah, layanilah. Darah Yesus bagimu, saudara-saudariku, terimalah darah Yesus bagimu. Tuhan Yesus bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitan, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah, terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitan, serta pengharapan akan kedatanganku.
Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbulah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitan serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuahlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitan serta pengharapan akan kedatanganku. Tuhan Yesus bersabda, cawan inilah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuahlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitan, serta pengharapan akan kedatanganku. Amin. Terimalah. Ia bersabda kepada murid-muridnya, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuahlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitan, serta pengharapan akan kedatangan.
bersabda, terimalah. Terimalah. Apakah semuanya sudah mendapatkan bagiannya? Angkatlah cawanmu dan dengarkanlah Yesus bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbulah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitan, serta pengharapan akan kedatanganku. Minumlah. Saudara-saudara, perjamuan kudus boleh usai. Kita akan bersama-sama mundur dari meja perjamuan dengan mengingat apa yang menjadi firman Tuhan bagi kita. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari bersama-sama kita mundur dari meja perjamuan. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 403. Bersamaan dengan itu kita akan mengucapkan persembahan syukur kita. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat yang tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan gunung, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Bila dengan rimba-ruan, kabar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu,
Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami saat ini menghampiri tahta-Mu. Bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang kami bangun ibadah ini, ketika kami anak-anak-Mu belajar untuk menikmati persekutuan kami dengan Tuhan, dan persekutuan kami dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus melalui peribadahan. Apa yang kami lakukan biarkanlah semuanya berkenan di hadirat Tuhan, membawa kami untuk semakin hari semakin terus boleh bersyukur atas karya indah Tuhan yang nyata. Bersama dengan umat-Mu pada pagi hari ini, Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan apa yang disapaan Tuhan melalui pelayanan firman Tuhan. Mengingatkan kepada kami masing-masing bagaimana kami anak-anak-Mu ini harus berjaga, harus bersiap untuk menunggu, menyongsong kedatangan Tuhan. Mampukanlah kami untuk melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini, dalam menyongsong kehadiran Tuhan. Ketika kami harus menambahkan apa yang kurang dalam kehidupan iman kami, ketika kami harus senantiasa bersyukur, ketika kami harus senantiasa belajar untuk menyatakan kasih kepada orang lain, semuanya adalah cara bagi kami untuk menyongsong kehadiran Tuhan. Biarkanlah kehidupan kami dimaknai oleh 3 hal itu, ketika sungguh-sungguh pada akhirnya kami akan ada dalam perjumpaan muka dengan Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih pula jika pada pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Menikmati perjamuan Tuhan, membawa kami semakin boleh mengerti dan memahami bagaimana Tuhan mengasihi kami. Tuhan telah menyerahkan tubuh dan darah, Tuhan telah menyerahkan kehidupan demi kami, supaya kami ada dalam hidup yang sesungguhnya, dalam hidup yang sejati. Kami boleh menerima perjamuan itu dengan satu pengakuan yang sungguh kami telah Engkau cintai, dan kami akan terus belajar untuk mencintai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarkanlah tubuh yang hidup dan darah Yesus yang mengalir dalam kehidupan kami memberi kekuatan baru bagi kami untuk menjalani kehidupan, supaya kami boleh hidup benar dan baik di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, dengan segala ungkapan syukur pula pada pagi hari ini, kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang kami berikan sebenarnya adalah ungkapan pengakuan syukur di dalam diri kami, bahwa Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah penuhi seluruh apa yang menjadi kebutuhan dan kehendak kami, yang kami percaya bahwa semuanya itu ada di dalam jangkauan kasih Tuhan yang besar. Biarkanlah apa yang boleh kami terima akan terus kami syukuri dalam hidup, dan dengan bersyukur itu kami belajar memberikan kembali kepada Tuhan. Tuhan yang akan kuduskan apa yang sudah kami kumpulkan, biarkan bermakna bagi kehidupan pelayanan yang ada di mana Tuhan menempatkan kami. Berkatilah semua umat-Mu yang telah belajar memberikan persembahan, supaya umat-Mu akan terus belajar bersyukur, dan lebih dari itu akan terus belajar untuk mengakui bahwa berkat Tuhan tidak pernah kering. Berkat Tuhan akan senantiasa ada dan mengalir di dalam kehidupannya, dan setiap orang pada akhirnya boleh menyerahkan hidup dan kehidupannya sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu, supaya dengan pekerjaan yang dilakukan setiap orang akan boleh bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan, dan melalui setiap pekerjaan setiap orang kalian mengatakan cukup berkat Tuhan atas hidupnya. Bapa, perkenankan pada saat ini membawa dalam doa ini kehidupan pelayanan yang ada di KJW Jemaat Malang. Tuhan yang akan berkati kami, para penatua dan diakan, para badan pembantu, dan juga seluruh warga jemaat-Mu yang dengan sungguh-sungguh belajar untuk menyerahkan waktu, hidup, dan kehidupannya demi pelayanan. Berikan ketulusan hati, berikan kesungguhan, supaya sungguh-sungguh atas pelayanan yang dilakukannya, maka gereja Tuhan akan bertumbuh dan gereja Tuhan akan boleh menjadi berkat bagi yang lain. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang ada, yang dialami oleh umat-Mu. Ada saudara kami yang pada saat ini ada dalam sakit, di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Kami menyerahkan mereka di dalam Tuhan, supaya Tuhan mendampingi, Tuhan berikan kekuatan yang baru, dan kami berharap bahwa Tuhan juga yang akan memulihkan saudara kami yang ada dalam sakit ini, supaya pada saatnya, hanya karena waktu Tuhan, saudara-saudara kami boleh merasakan dan mengalami pemulihan yang sejati yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang ada dalam kesendirian.
Tuhan yang akan menjadi teman, Tuhan yang akan mendampingi, supaya setiap orang yang ada dalam kesendirian dan kesepian ini boleh senantiasa percaya bahwa sungguhnya ia tak pernah sendiri karena Engkau ada hadir di tengah-tengah kehidupannya. Mampukan saudara kami sehingga pada akhirnya hidupnya boleh kembali ada dalam sukacita dan ada dalam kesatuan dengan yang lain sebagai saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk kehidupan anak-anak kami yang ada di bangku pendidikan yang sedang menghadapi ujian. Tuhan juga yang akan senantiasa menopang, menyertai. Mampukan anak-anak kami untuk memiliki semangat peroleh yang terbaik bagi masa depan mereka. Para pemuda-pemudimu yang menjadi bagian dari kehidupan gereja yang mengharapkan teman hidup, mengharapkan pekerjaan Tuhan sendiri juga yang akan meneguhkan hatinya, supaya para pemuda-pemudimu akan tetap boleh berharap pada karya Tuhan yang nyata, sehingga mereka semua boleh menemukan, mendapatkan apa yang mereka dambakan. Karena karya Tuhan yang indah. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap pergumulan yang dialami oleh umat-Mu dalam kehidupan keluarga. Setiap keluarga Kristen kami serahkan kepada Tuhan, supaya mereka boleh hidup dalam satu kesatuan, hidup dalam satu kepedulian dengan yang lain, hidup dalam sikap saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lain, supaya keluarga-keluarga tetap akan menjadi teladan bagi kehidupan yang lain. Kami percaya ada banyak pergumulan, ada banyak hal yang dihadapi oleh keluarga-keluarga Kristen, tapi kami juga percaya bahwa kasih karunia, penyertaan Tuhan jauh melampaui setiap pergumulan yang ada itu. Kami membawa dalam doa ini ya Tuhan, untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Apapun juga yang terjadi atas kehidupan bangsa negara kami menyerahkan kepada Tuhan. Berkati para negeri kami, berkati para pribadi yang menjadi bagian dari negeri ini dan memiliki kepentingan untuk damai sejahtera atas negeri ini, supaya mereka semua tetap dalam penyertaan dan pendampingan Tuhan, boleh hidup dengan kehendak baik mensejahterakan bagi semua orang dan bukan kehendak diri dan kesejahteraan diri sendiri. Kami percayakan para negeri kami dalam naungan tangan kasih Tuhan, dan biarkanlah negeri ini boleh merasakan dan mengalami damai sejahtera karena janji Tuhan yang nyata. Bapa di sorga, kami mengungkapkan doa ini, doa yang ada dalam keterbatasan ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita akan kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara akan kembali dalam kehidupan keseharian saudara-saudara. Ingatlah, saudara-saudara diutus. Kita diutus. Diutus mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Mari kita bersama-sama mengingat ketika kita kembali dalam kehidupan kita akan berjalan menapaki kehidupan untuk menyongsong Dia yang datang. Ingatlah selalu bahwa dalam hidup ini selalu ada yang kurang dalam iman kita yang perlu kita tambahkan. Mari kita belajar untuk senantiasa bersyukur atas segala perkara yang ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Dan mari kita melakukan tindakan kasih sebagai sebuah tindakan yang nyata dan jelas bahwa kita ini berjaga, kita ini siap menyongsong kedatangan Tuhan. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersinar, bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta senantiasa memberkati dan menyertai. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat akan senantiasa menyatakan kasih dan karunia-Nya. Dan Roh Kudus Sang Terang Hidup akan senantiasa menguatkan, memampukan saudara-saudara, memberikan damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, kepada